Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah dengan video pendek yang ada di TikTok, yang dalam 10 menit kita membahas hal yang bermanfaat. Karena untuk langsung live dalam kajian-kajian saya belum bisa, karena followernya masih belum cukup. Maka untuk mengisi dengan kajian-kajian singkat, insya Allah kita dalam 10 menit ini akan membahas tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih tepatnya saya akan membacakan saja dari kitab yang telah ditulis atau disusun oleh Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami, yang beliau cantumkan atau beliau ringkas dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan beliau berikan judul Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Insyaallah kita akan bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun nasab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dan beliau ini bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah ibn Ka'ab. Dia bertemu dengan nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Arab saling mengenal di antara mereka dengan nasab. Nasab adalah silsilah garis keturunan. Sampai sekarang silsilah garis keturunan itu dipertahankan oleh orang-orang Arab. Dan termasuk istimewaan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ini, beliau dikenal oleh orang Arab pada zaman jahiliyah sebagai ahli nasab. Sehingga apabila mereka bertanya tentang nasab, mereka bertanyanya kepada Abu Bakar As-Siddiq ini. Ibu beliau dikenal dengan Ummul Khair. Namanya Salma binti Sakhr bin Amir ibn Ka'ab ibn Sa'ad bin Taim. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini ibu bapaknya orang Quraisy dan dari pecahan suku Taimi. Karena orang-orang Quraisy itu pecahan sukunya banyak sekali. Seperti Nabi SAW, beliau dari Bani Hashim. Seperti Umar ibn al-Khattab itu dari Bani Adi. Uthman ibn Affan dari Bani Umayyah. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dari Bani Taimi, dan ibu bapak beliau adalah dari Taimi juga. Termasuk keutamaan yang dimiliki oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini secara keseluruhan keluarganya adalah sebagai keluarga sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanannya. Maka dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki 4 keturunan, yang 4 jenjang keturunan yang mereka semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu, orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian yang kedua, bapaknya masuk Islam, Abu Quhafah. Ibunya juga masuk Islam. Bapaknya masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, maka Abu Quhafah masuk Islam. Begitu juga putra ataupun putri-putri beliau, maka masuk Islam, bertemu dengan Nabi,
Seperti Asma radhiyallahu anha, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka beliaulah yang memegang kendali, memegang peranan yang sangat besar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu kita, bahkan ulama besar dari kalangan sahabat. Para ulama dari kalangan sahabat ketika mereka buntu tentang satu perkara, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari kakek, ayah, kemudian anak. Setelahnya cucu. Maka cucunya Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah ibn Zubair. Termasuk sahabat karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Abdullah ibn Zubair antara 10 dan ataupun 11 tahun, sehingga termasuk sahabat yang mendapatkan kemuliaan zaman dan termasuk mendapatkan kemuliaan bertemu dan memeluk Islam bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagaimana beliau memeluk Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah lelaki dewasa pertama yang beliau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengemban risalah ataupun nubuwah, maka termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, sehingga beliau dikenal dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Islam, membawa risalah dari Allah, membawa dakwah tauhid, bahwasanya beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul. Maka Abu Bakar termasuk orang-orang yang pertama. 5 orang yang pertama masuk Islam, semuanya adalah mendapatkan julukan yang berbeda, karena orang-orang yang pertama adalah Khadijah, Waraqah ibn Naufal, Ali bin Abi Talib, Zaid ibn Harithah, dan Abu Bakar. Maka semuanya adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Walaupun para ulama menyatakan bahwasanya yang masuk Islam secara menyeluruh yang paling pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelahnya para ulama menyebutkan secara terperinci. Dari kalangan dewasa, dari perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah. Adapun dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Talib. Adapun dari kalangan budak ataupun mantan budak maula, maka Zaid ibn Harithah. Adapun dari kalangan dewasa tinggal 2, Abu Bakar dan Waraqah ibn Naufal. Maka disebutkan Waraqah ibn Naufal adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi seorang nabi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali menjadi seorang yang beriman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi seorang rasul dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam. Dan dikatakan oleh para ulama tidak ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Quran bahwasanya dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40 Allah katakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan." Apabila kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad dari kota Mekah, maka 2 orang ini, yang satu berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kau sedih. Para ulama bersepakat temannya ini adalah